Kali ini saya akan review router AccessGo R4G401B yang sudah saya unboxing di video sebelumnya. Kita akan coba untuk cara connect ke internetnya atau ke wifi-nya dan juga untuk tes kecepatannya. Oke. Nah, adapter dari router ini kabelnya cukup panjang. Ini masih ada yang saya lipat, tapi sudah yang saya bentangkan ini cukup panjang ya, cukup 70 cm kira-kira, dan kalau ini dilepas bisa beberapa meter. Nah, untuk adapternya ini colokannya masih pipi, jadi tidak bisa kalau langsung dicolokkan ke stop kontak yang bulat kayak gitu. Kita perlu alat tambahan yang simple aja, ini ada di mana-mana, T kayak ini. Nanti dari adapternya kita sambungkan ke sini. Oke. Nah, untuk pengetesannya nanti saya mau pakai kartu Indosat Uridu. Ini yang mikro ya, bukan yang nano ini. Jadi tinggal kita masukkan saja nanti di belakang sini. Untuk memasukkan kartunya ke dalam sini, ini sudah ada petunjuknya. Arah kartunya itu harus ke atas, jadi tidak mungkin salah. Kemudian untuk power supply-nya sendiri ini juga bisa menggunakan power bank atau menggunakan listrik PLN seperti biasa. Langsung kita masukkan kartunya, ini kita masukkan ke dalam dan tekan sampai berbunyi klik. Nah, sudah masuk. Ya, ketika pertama kali dihidupkan, LED-nya akan nyala semua. Kita tunggu beberapa saat sampai dia hanya tinggal nyala beberapa saja. Nah, sudah tinggal 2 yang nyala, artinya sudah siap. Langsung kita coba untuk masuk ke dalam wifi-nya. Oke, nah ini handphonenya tidak saya pakai SIM card, jadi memang untuk wifi saja. Nah, untuk SSID default dari router ini adalah AccessGo Wi-Fi A1A7. Untuk password bawaannya defaultnya itu 1 sampai dengan 8. Karena ini sebelumnya sudah saya sambungkan, jadi dia otomatis tersambung. Oke. Nah, langsung kita coba. Ya, internetnya sudah jalan ya. Kita akan coba masuk ke dalam settingannya. Kita masukkan IP-nya dulu di, kalau bawaannya di 192.168.6.1. Nah, nanti akan diminta untuk username dan password. Bawaannya itu admin username-nya, kemudian passwordnya juga sama admin. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada setup wizardnya. Kalau misalkan kalian ingin dipandu, kemudian ada mode, status, LTE setting, network, VPN setting, Wi-Fi 2,4G, iOS, security, dan setting lainnya. Oke, langsung coba kita buka satu persatu. Kita akan lompati yang setupnya. Oke, ini untuk modenya ada beberapa. Kita pilihnya yang 3G atau 4G. Kemudian untuk statusnya, nah di sini ada tampilan network status dan lain-lain. Kemudian ada LTE status ini dan sebagainya. Langsung kita ke LTE settingnya.
Oke, untuk di LTE setting ini ada APN-nya, settingan untuk APN, kemudian data plan. Oke, kalau kalian mau atur untuk pemakaian datanya, kemudian network modenya. Nah, di sini network modenya masih auto, saya akan rubah ke LTE only. Oke, jadi ini bisa di lock ya. Apply. Oke, kita tunggu. Ya, sudah. Sekarang kita ke network. Kalau network ini ada IP-nya tadi dan sebagainya. Oke, VPN setting, tampilannya kayak gini, disable. WiFi 2,4G. Ini ada basic settingnya. Nah, di sini kita bisa rubah untuk nama WiFi-nya atau SSID-nya sesuai dengan keinginan kita. Kita coba rubah ya. Oke, untuk passwordnya ini masih default 12345678. Kita tidak rubah. Nah, kalau di apply, dia akan otomatis reset. WiFi-nya di sini simbolnya hilang dan akan menyesuaikan ke WiFi terbaru. Oke. Nah, kalau di security ini ada firewall, IP filtering, MAC filtering dan lain-lain. Ini kita bisa setting untuk kalau misal kita ingin memblokir device atau mungkin IP yang, atau mungkin juga untuk link-link tertentu, itu bisa atur di sini. Oke, kita coba sambungan ulang karena ini sudah reset ya. Nah, sudah berganti nama yang baru. Untuk passwordnya tidak saya rubah tadi, 12345678. Oke, sudah tersambung lagi. Ya, ini untuk QoS-nya kita bisa atur untuk device yang tersambung ke WiFi ini. Untuk pemakaiannya, jadi kita bisa atur bandwidth-nya yang boleh dipakai oleh IP tertentu untuk device-nya. Oke, nah ini untuk security-nya tadi, ini bisa untuk di setting mana-mana saja yang mau kita blokir. Bisa dari sisi IP-nya, bisa dari MAC address-nya, atau dari URL-nya. Nah, kalau untuk settingannya, ini untuk settingan untuk masuk ke dalam pengaturan WiFi-nya ya. Tadi untuk defaultnya admin dan passwordnya juga admin. Ini tidak saya ganti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk settingnya. Nah, untuk pengetesannya sendiri kita akan menggunakan speed test. Oke, apa dulu, ini speed testnya sebelumnya belum pernah saya gunakan, jadi baru saya install. Langsung saja ini sudah tersambung, kita coba koneksinya.
Iya, di percobaan pertama untuk downloadnya kita dapat 4,74 MB, kemudian untuk uploadnya 7,07 MB. Kita coba lagi untuk lebih memastikan. Oke, jadi kalau yang di percobaan kedua hampir sama. Untuk downloadnya 438 dan uploadnya 7,81. Ya, kurang lebih begitu untuk kecepatan di tempat saya ini. Dan dengan kecepatan segitu itu sudah cukup untuk browsing, untuk YouTube juga lancar, untuk game juga bisa. Jadi sudah cukup memadai. Terima kasih.